الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Tak bosan-bosannya mari senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala akan mengikat nikmat yang ada, dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambahkan nikmat tersebut kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian pandai bersyukur kepadaku, pasti akan aku tambah nikmatku untuk kalian. Namun sebaliknya, jika kalian kufur nikmat, ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan taufiknya kepada kita, agar kita semua tergolong daripada hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat dan karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Yang sudah siap mati tolong angkat tangan, Pak. Sekarang siap semua? Saya sendiri nggak berani angkat tangan. Kenapa? Karena kita belum siap. Siap apanya, Pak? Siap bekalnya. Ada seorang ulama namanya Mansur bin Zadan. Siapa namanya? Mansur bin Zadan. Di dalam kitab Tahdzibul Kamal disebutkan, "Lau qila limansur bin Zadan", seandainya dikatakan kepada Mansur bin Zadan, "Inna malakal mauti 'alal bab", bahwasanya malaikat pencabut nyawa sudah ada di depan pintu rumah Anda, maka na indahu ziyadatun fil amal. Saat itu Mansur bin Zadan tidak perlu nambah amal lagi. Kalau seandainya ada malaikat pencabut nyawa di depan rumahnya siapa tadi? Mansur bin Zadan, maka di dalam biografi beliau disebutkan beliau itu, Pak, tidak perlu menambah amal kebaikan lagi. Kenapa? Karena beliau sudah siap. Karena Mansur bin Zadan sudah ideal pola hidupnya. Nah, sekarang PR-nya Bapak Ibu sekalian, kenapa kita belum siap? Karena pertama bekal kita kurang, yang kedua pola hidup kita belum rapi, pola hidup kita belum ideal. Nah, untuk gambaran Bapak Ibu sekalian, gimana sih supaya hidup kita ideal? Coba seandainya ini, Pak, sekarang jam berapa, Pak? Jam berapa? Jam 7 misalnya. Nanti jam 12 malam pian dikabari bakal meninggal. Kira-kira dari jam 7 sampai jam 12 malam pian ngapain, Pak? Pian ngapain? Mungkin nggak buka status WA? Mungkin nggak scroll Instagram? Mungkin nggak scroll YouTube? Nggak mungkin. Terus apa yang dilakukan? Insya Allah yang pertama, dia akan banyak istighfar. Satu, nggak usah jauh-jauh, Pak. Contoh orang yang sedang sakit di rumah sakit, dan dia tahu bahwa hidupnya nggak lama lagi, dia merasa
Apa yang dilakukan? Banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Bahkan ada kecelakaan pesawat yang terekam. Itu pilotnya Allahu Akbar semua, Pak. Allahu Akbar, terus meledak gitu pesawatnya. Rata-rata orang itu kalau sudah tahu dirinya bakal mati, maka dia akan beristighfar kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak sempat megang HP, nggak sempat buka status, nggak sempat buka Instagram. Apa yang dia lakukan? Duduk di masjid, istighfar, taubat kepada Allah, dan biasanya kalau dia merasa punya salah, dia akan telepon tuh orang-orang yang pernah dizolimi. Saya jam 12 mau mati, tolong maafkan. Itu yang akan dilakukan. Dan sebenarnya itu hidup kita yang ideal tuh itu, Pak. Hidup gimana caranya ketika dicabut nyawanya kita sudah siap. Itulah hidup yang ideal. Saya dipahami ya, Pak? Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Ulama kita dahulu, Bapak Ibu sekalian, mereka selalu mengevaluasi diri. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, pekan, mereka selalu mengevaluasi diri, introspeksi diri. Apa yang mereka lakukan apakah sudah diterima oleh Allah? Apa yang akan mereka lakukan apakah benar? Kalau benar mereka maju, kalau salah mereka mundur. Ketika beramal, apakah amal ini istiqomah? Ada seorang ulama namanya Ibrahim At-Taimi. Siapa namanya? Ibrahim At-Taimi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Matsaltu nafsi fil jannah." Pada suatu hari aku pernah membayangkan kalau diriku itu di surga. Jadi pernah membayangkan diri beliau ada di mana? Di surga. Aku luthimaraha, aku menikmati makanannya. Wa ashrabu min anhariha, aku menikmati minumannya. Wa u'aniku abakaroha, aku menikmati bidadarinya. Nah, setelah beliau membayangkan indahnya surga, apa kata beliau? Tsumma matsaltu nafsi finnar. Setelah saya membayangkan andaikan saya di surga, gantian. Kemudian saya membayangkan andaikan saya ada di mana? Di neraka. Aku lumin zakumiha, aku dipaksa untuk makan dari buah zakum. Jadi mau makan nggak enak, nggak makan lapar. Ini penduduk neraka, Pak, bisa dibayangkan. Mau makan buahnya buah zakum, nggak makan lapar. Jadi maju salah, mundur salah. Kemudian yang lebih mengerikan lagi, wa asyrabu min sadidiha, dan aku dipaksa minum nanahnya penghuni neraka. Mau gak minum haus, mau minum kok minumannya nanah. Kemudian apa kata beliau? Wa u'aliju salasilaha wa aghlalaha, dan aku akan diseret oleh para malaikat dengan rantai yang begitu besar. Diseret, Pak. Seperti yang disebutkan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Khudhuhu faghullu, thumma al-jahima sallu, thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku, dan seterusnya. Diseret oleh malaikat dengan rantai yang sangat besar. Nah, apa yang terjadi setelah beliau membayangkan seandainya di surga, yang pertama, yang kedua membayangkan seandainya di mana? Di neraka. Maka kemudian beliau bertanya kepada dirinya sendiri, ai nafsi. Ai nafsi itu, ai itu nida, Pak, artinya wahai. Ya, wahai. Ai nafsi, wahai jiwaku. Ayu syai'in turidin. Dari dua hal yang tadi saya bayangkan, kamu milih yang mana? Milih yang surga atau milih yang neraka? Jadi Ibrahim ini bertanya kepada dirinya sendiri, kamu milih yang surga atau neraka? Kira-kira kalau kita milih yang mana, Pak? Surga. Setelah kita bayangkan, surga itu luar biasa, neraka itu mengerikan. Kemudian kita bertanya kepada diri kita, saya milih yang surga. Pernah nggak, Pak, kita membayangkan kalau kita di surga? Pernah nggak, Pak? Atau pernah nggak kita membayangkan kalau saya di neraka kayak apa ya? Ada lucu, Pak, kisah tadi saya lihat status tuh, ada anak tidur sama abahnya.
Abahnya itu sebelahan sama dia Pak ketika tidur. Anaknya mimpi nyekek ayam. Nyekek apa? Nyekek ayam. Jadi dia itu ternyata nyekek abahnya sendiri, dikira ayam. Mimpi nyekek apa? Ayam. Ternyata nyekek siapa? Abahnya. Mesti membayangkan kalau kita tuh di surga kayak apa? Coba bayangkan. Atau ketika kita di neraka, coba bayangkan kayak apa rasanya. Ada seorang ulama, Bapak Ibu sekalian, ketika mau bermaksiat, beliau itu menyalakan api. Kemudian apa? Ditaruh api itu di kulitnya. Kira-kira kuat berapa detik? 1 detik kuat, 2 detik kuat, 3 detik mulai kepanasan. Itu Pak, 4, 5 pastikan tidak kuat itu menahan api. Itu api dunia. Dan api neraka berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan dengan api dunia. Makanya Ibrahim tadi bertanya kepada dirinya, kamu milih yang surga atau milih yang neraka? Lalu Ibrahim berkata, qultu, kata beliau, uridu an uradda ila dunya fa'amala solihah. Jadi dirinya mengatakan, saya kalau seandainya sudah sampai akhirat dan bekal saya kurang, saya ingin dikembalikan ke dunia. Fa'amala solihah, lalu saya ingin beramal soleh. Qala, lalu Ibrahim mengatakan, qultu, Ibrahim mengatakan, fa anta fil umniyati fa'mali. Wahai Ibrahim, kamu sekarang sedang berada di tempat yang kamu impikan untuk dikembalikan kepadanya. Seandainya kamu sudah sampai akhirat, kamu tuh sekarang ada di tempat yang kamu punya angan-angan kalau sudah sampai akhirat kamu ingin balik kepadanya. Yaitu di mana? Di dunia. Alias dia masih hidup. Kamu ini masih hidup. Ngapain mikir panjang-panjang sudah sampai akhirat? Pikirlah yang sekarang ada ini. Kita masih hidup, kata Ibrahim At-Taimi. Kalau kita masih hidup, berarti kita masih punya kesempatan untuk apa Pak? Masuk surga tanpa merasakan panasnya azab api neraka. Kita masih punya kesempatan. Saya, Pian, kita semua sama Pak, masih punya kesempatan. Sekarang pertanyaannya, mau nggak memanfaatkan kesempatan itu? Dan meninggal itu Pak, nggak pandang umur loh Pak. Saya sedikit cerita. Tadi pagi itu saya nabrak orang Pak. Nabrak orang tadi pagi, makanya saya tadi agak duduk kan. Sebenarnya udah bisa gerak, cuman masih agak sedikit nyeri. Ya, jadi ada orang belok nyelonong Pak, keliur gitu, pakai apa? Sepeda. Saya pakai motor, alhamdulillah. Saya tabrak, glosor. Sebelah saya itu mobil kenceng-kenceng Pak. Alhamdulillah saya bantingnya ke kiri. Kalau saya ke kanan, innalillahi wa, saya yakin mati sudah. Belakang saya itu mobil, Pian tahu jam 5 pagi kayak apa? Kecepatannya orang-orang itu. Saya banting setirnya ke kiri. Tabrak, orangnya mental, ban sepedanya itu penyok Pak. Padahal itu cuma tabrakan sama apa? Motor. Habis itu saya gotong beliau sama sepedanya, naik motor. Pak, naik Pak. Anter sampai rumah, selesai, alhamdulillah. Itu saya mau taklim. Mau taklim ya. Yaitu Bapak Ibu sekalian, kematian tidak pandang apa? Umur. Ya, tidak pandang umur. Dari situlah maka kita harus bermuhasabah. Kita harus apa? Evaluasi diri. Jangan pernah merasa aman. Saya masih sehat, saya masih muda, saya masih kuat. Jangan pernah merasa aman. Lah ini baru tangan itu Pak kesleo, saya nggak bisa sujud itu, nggak bisa sujud. Ya, diangkat agak sakit, ototnya kena. Tadi sudah saya pijat. Itu baru satu. Dan kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian, kapan kita kena musibah, kapan kita mati. Jadi jangan pernah merasa bahwa diri kita hebat, masih sehat, masih kuat, masih energik, masih muda, jangan. Karena kita tidak tahu. Dan sisa umur kita adalah detik ini. Ini sisa umur kita. Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Sisa umur kita detik ini. Dari detik ini sampai meninggal, itu sisa umur kita. Maka Bapak Ibu sekalian, mari saya pribadi mengajak kepada semua, termasuk diri saya sendiri, mari selalu evaluasi diri kita. Kita sering mendengar tentang muhasabah, tapi coba kami akan memberikan gambaran yang agak berbeda. Muhasabah itu apa sebenarnya? Urutannya gimana?
Apa yang harus kita lakukan ketika bermuhasabah? Apa? Goalnya apa? Prosesnya kayak apa? Karena Bapak Ibu sekalian, tanpa aturan-aturan itu, aturan yang dibuat oleh para ulama, maka hidup kita tidak akan rapi, tidak akan teratur. Maka yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita muhasabahi adalah belajar. Yang pertama masalah apa? Belajar. Ini penting, Pak. Belajar ini penting. Kenapa penting? Terutama belajar agama, karena kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kebutuhan kita terhadap ilmu agama lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Sangat jauh lebih besar. Contoh Bapak Ibu sekalian, bangun tidur, yang kita butuhkan apa? Soto, gudeg, ayam goreng, atau apa Pak? Ketika bangun tidur, apa yang kita butuhkan? Ilmu. Ilmu agama itu kita butuhkan. Yaitu apa? Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ini doa bangun tidur. Kemudian beberapa menit kemudian kita butuh ilmu, Pak. Yaitu apa? Berjalan ke arah kamar mandi. Mau masuk kamar mandi butuh ilmu atau tidak? Butuh. Ilmu apa, Pak? Berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masalahnya kita ini jarang berdoa masuk kamar mandi, Pak. Bener Pak ya? Kalau masuk kamar mandi, pian berdoa enggak, Pak? Berdoa ya? Alhamdulillah. Kalau berdoa alhamdulillah. Coba kita biasakan ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, supaya pian gak kena was-was di kamar mandi. Ada orang teman saya itu Pak kencing setengah jam. Kencing setengah jam kena was-was. Berdiri jongkok, berdiri jongkok, berdiri jongkok. Jadi merasa kencingnya ini belum tuntas. Berdiri jongkok, ulun gedor Pak, dor. Dia mau keluar tuh, dor, kaget kan? Aduh, keluar lagi kata dia. Padahal mungkin dia kaget, ya, kaget, dikira keluar lagi. Ya, akhirnya jongkok lagi, tungguin lagi. Kenapa? Saya bilang kamu belum doa ya? Iya, lupa saya doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Penting itu Pak. Kemudian kaki kiri atau kanan dulu? Kiri. Orang tuh kalau nggak punya ilmu Pak, alah kiri kanan perasaan sama saja, loncat dia Pak, sama saja, nggak diazab kok. Karena apa? Dia nggak paham hukumnya sunnah, dia nggak paham hukumnya apa, nggak paham. Maka dia nggak menghormati ilmu masuk kamar mandi karena dia nggak paham. Kemudian ketika jongkok itu Pak, itu juga butuh ilmu, yaitu ke arah mana? Ke arah mana? Utara atau selatan? Yang jelas barat atau timur ini ada khilaf di kalangan ulama kalau di dalam bangunan. Ada sebagian mengatakan di dalam bangunan free, monggo silahkan karena tertutup. Ada sebagian mengatakan membelakangi nggak apa-apa, tapi kalau menghadap nggak boleh. Ada yang mengatakan nggak boleh dua-duanya, itu dibahas dalam fikih. Nah, karena daripada kita berdebat seperti itu, naruh WC-nya ke arah utara atau selatan. Itu butuh ilmu juga Pak. Belum lagi keluar dari kamar mandi doa lagi gufra naka. Kemudian kemana? Habis wudhu kemana Pak? Di rumah sholat. Sholat sunnah lebih afdal di mana? Di rumah. Ya, sholat sunnah lebih afdal apa? Di rumah sholat dia. Tapi butuh ilmu juga. 4 menit lagi qomat langsung ke masjid. Butuh ilmu Pak. Kalau nggak punya ilmu, dia sholat dulu sunnah. Akhirnya apa? Ketinggalan 1 rakaat. Karena nggak punya ilmu. Orang kalau punya ilmu dilihat, 4 menit lagi qomat saya ke masjid, sholatnya di masjid saja, barangkali telat. Begitu caranya. Semuanya butuh yang namanya apa? Ilmu. Maka Bapak Ibu sekalian jangan kendor, tetap semangat hadir di majlis-majlis taklim. Kami sering sampaikan ada hadis dari Nabi Muhammad SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti sebuah jalan. Jalan di sini maksudnya apa? Jalan menuju majelis ilmu salah satunya. Ini kata Ibnu Rajab rahimahullah taala. Maka apa yang terjadi? Sahalallahu lahu bihi tariqan
ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, jalan yang kedua maksudnya apa? Sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Jadi kalau kita rajin menuntut ilmu, hujan Masya Allah nggak ada halangan. Jangan menjadikan sesuatu yang tidak mustahil untuk pian lakukan sebagai alasan. Itu penting Pak. Itu sering menyampaikan ke asatidzah, Ustadz hujan Bang, masuk kelas kah? Tak tanya, punya jas hujan? Punya. Apa alasan pian untuk tidak masuk? Kecuali Pak banjir kayak di Aceh, ya nggak apa-apa. Ya Pak. Atau tenggelam 1 meter nggak apa-apa. Ini kan masih bisa masuk. Sama ketika kita mendapati cuacanya kok hujan tapi masih biasa, masih bisa hadir di majelismu, usahakan hadir Pak. Kalau masih punya apa? Jas hujan. Kecuali nggak ada jas hujan, ya, nggak ada motor, nggak ada payung, jaraknya jauh, silahkan. Tapi kalau ada sesuatu yang bisa kita lakukan, jangan jadikan itu sebagai alasan untuk tidak hadir majelis ilmu. Penting Pak. Karena apa? Semakin sulit kita hadir ke majelis ilmu, semakin insya Allah kesulitan-kesulitan di sirat akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada yang menyeberang sirat secepat apa? Kilat. Ada secepat apa? Angin. Ada secepat apa? Naik kuda, itu Pak, macam-macam. Pian milih yang mana? Yang gelantungan terus masuk atau gimana? Nah, ini dia PR kita Pak. Gampang caranya. Rajin hadir di majelis ilmu. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kita pelajari itu apa di dalam majelis ilmu? Ini juga penting. Mohon maaf Pak. Di dalam majelis ilmu yang dibutuhkan oleh jamaah itu sebenarnya bukan hanya wawasan. Ini penting. Bukan hanya apa? Wawasan. Tapi harus disampaikan kepada jamaah aplikasi dari ilmu yang disampaikan itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Nah sebenarnya itu Pak, kenapa sih kita menuntut ilmu? Supaya kita tahu masalahnya apa, solusinya apa, kan begitu. Si Ustadz itu ngasih solusi. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, ini penting. Saya mau tanya pian, kenapa terjadi haul? 20 tahun yang lalu ada haul atau tidak? Di Martapura ada nggak Pak? Saya mau tanya pian, 20 tahun yang lalu Ahad malam Senin acaranya apa? Apa? Pengajian. Betul lagi? Betul apa tidak? 20 tahun yang lalu apa? Pengajian. Beliau meninggal kemudian ada apa? Haul. Saya mau tanya pian, kira-kira masalahnya di mana? Seandainya sekarang beliau masih hidup, ada haul nggak? Enggak kan? Sekarang permasalahannya di mana? Permasalahannya ada pada satu regenerasi. Kalau ada sosok yang lebih dari beliau mungkin biasa saja. Harus ada apa? Regenerasi. Itu harus ada Pak. Sama di organisasi kita harus ada regenerasi. Jangan sampai organisasi ini Pak dimasuki orang-orang liberal Pak, bahaya pian. Bahaya pian. Ya. Harus ada apa namanya? Regenerasi. Ini penting. Ini salah satu permasalahannya, salah satu. Bukan satu-satunya ya Pak, tapi apa? Salah satu. Beberapa komunitas yang punya pimpinan leader opini ketika meninggal, kemudian semakin tidak karuan Pak jamaahnya. Semakin jamaahnya tidak apa? Tidak karuan. Kenapa? Tidak adanya regenerasi. Itu penting. Ya, tidak adanya apa? Regenerasi. Ini sangat penting. Maka Bapak Ibu sekalian, itulah fungsi kita belajar. Jadi tahu masalahnya di mana, solusinya apa. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu sekalian, belajar itu bukan hanya wawasan, tapi harus bisa praktek. Contohnya belajar ngaji. Itu penting. Penting sekali ngaji itu Pak. Jangan sampai kita belajar majelis taklim terus keliling kemana-mana, tapi kita nggak bisa ngaji Quran. Jangan sampai itu Pak. Di sini ada yang belum bisa ngaji Pak? Quran? Sudah bisa semua okay? Alhamdulillah ya. Sedikit cerita Pak. Di kampung saya itu Pak, di kampung saya itu ada salah seorang ustadz ya. Jadi dia itu miris, mungkin merasa gundah, resah melihat kondisi masyarakat. Kemudian mendatangi RT. Pak RT katanya, itu daerah Ambarawa Pak. Pak RT gitu. Pian nggak merasa ada beban kah itu masyarakat nggak pada bisa ngaji? Kan daerah saya itu masih abangan Pak, itu banyak kristenisasi di situ.
nggak bisa ngaji itu masyarakat. Pian nggak ada beban nggak sebagai RT RW itu? Ya belum ada kata dia. Harus nanti pian ditanya itu, warga pian nggak sholat, warga pian nggak ngaji katanya. Terus gimana Ustaz? Sudah gini aja, jadwalkan di rumahnya ganti-gantian, diadakan kayak PKK gitu Pak, ganti-gantian tapi isinya ngaji. Isinya apa? Ngaji. Alhamdulillah pas itu saya masih di Madinah, saya pulang Pak udah pada bisa ngaji. Udah pada bisa apa? Ngaji. Ustadznya namanya Ustadz Rohis. Ustadz Rohis itu ahli ruqyah Pak. Ahli apa? Ruqyah. Beliau berdomisili di Ambarawa sana, ahli ruqyah. Jadi alhamdulillah sekarang sudah pada bisa apa? Ngaji. Jadi jangan gengsi. Jangan gengsi untuk ngaji latihan. Di sini alhamdulillah Pak. Di Istiqomah ada belajar ngaji? Hari apa? Selasa atau Rabu. Ustadz Mahfuzi siap itu mengajar insyaallah. Ustadz ya. Nah, beliau ya, saya yakin bacaan beliau seperti ini perjuangannya nggak mudah Pak. Saya pernah merasakan itu dipukul kepala itu biasa. Dotnya kurang tebal. Haknya hamsnya mana itu? Pukul itu Pak. Rokohnya mana? Itu dipukuli saya sama saya orang Mesir. Ngeri Pak. Ya, perjuangannya apa? Berdarah-darah, tidak mudah untuk bisa mempertajam antara huruf tebal dengan huruf apa? Tipis. Itu perjuangannya tidak mudah. Perlu yang namanya terjun di lapangan, mengajar, kemudian jadi imam dan lain sebagainya. Sehingga Bapak Ibu sekalian kami motivasi semuanya. Ayo tumbuhkan semangat kita belajar ilmu agama dan jangan lupa tadi yang kedua belajar apa? Ngaji. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita evaluasi adalah masalah akidah. Coba introspeksi masalah akidah kita. Kenapa? Karena akidah itu pondasi. Ibarat bangunan tidak ada pondasinya, maka cepat ambruk, cepat roboh. Makanya Pak, orang tuh kalau punya akidah, dia mau dikucilkan sama siapapun, dia tetap tegak. Kenapa? Karena punya akidah. Tetap tegak dia, karena punya apa? Akidah. Dia sudah paham, ini akidah ini harus dipegang supaya tidak goyah. Makanya Nabi kita Muhammad SAW itu diangkat menjadi Nabi umur berapa? 40 tahun. Kemudian beliau wafat umur berapa? 63 tahun. Berarti beliau berdakwah berapa tahun Pak? 23 tahun. Di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Yang beliau prioritaskan di Mekah adalah menggarap akidah umat Islam. Apakah beliau nggak ngajarkan sholat? Ya ngajarkan juga Pak. Ngajarkan juga. Tapi yang beliau prioritaskan apa? Akidah. Itu ketika di Mekah. Maka luar biasa Pak. Hasil didikan beliau itu luar biasa. Bilal bin Rabah, bayangkan pian, ditindih apa? Batu. Apa kata Bilal? Ahad, ahad, esa, esa. Allah Maha Esa. Dia nggak mau keluar dari agama Islam meskipun ditindih batu. Kok bisa? Kemudian ada beberapa sahabat yang terkenal kaya, terkenal baik, terkenal luar biasa Pak di Mekah. Tinggalkan itu semua demi satu nama, Muhammad SAW. Kok bisa? Karena akidahnya sudah apa? Sudah kuat. Akidahnya sudah kuat. Maka tolong ini dipegang baik-baik masalah akidah ini Pak. Nah kebanyakan ini kesalahan kita ketika di pesantren. Dan kami rasakan itu dan perlu dievaluasi memang Pak. Yaitu apa? Kami itu masuk pesantren kelas 1 SMP. Yang diajari apa langsung Pak? Yang diajari tauhid rububiyah adalah, tauhid uluhiyah adalah, tauhid asma dan sifat adalah. Bukan gitu belajar akidah itu. Itu hanya wawasan. Itu hanya apa? Wawasan. Jangan sampai menyampaikan ke santri, kalau kamu sudah hafal ini akidah antum bagus. Jangan Pak. Akidah itu praktek, bukan hanya wawasan. Praktek akidah itu Pak. Sekarang kita tahu rububiyah adalah mengimani bahwa Allah begini, begini, begini. Tapi prakteknya nol, nggak manfaat. Praktek akidah itu. Contoh rububiyah. Salah satu yang harus kita imani dalam masalah rububiyah adalah bahwasanya Allah Maha memberi apa? Rizki. Allah yang mengatur segala kehidupan kita. Ini adalah tauhid rububiyah salah satunya. Nah sekarang prakteknya gimana? Kami pernah bercerita ada seorang dulu ASN ya Pak, dulu ASN di Jawa. Beliau itu pernah cerita kepada saya harusnya nginep di hotel 3 hari, dipangkas jadi berapa? 2 hari. Sering terjadi nggak itu Pak? Saya malah belum tahu itu.
Ada terjadi itu? Beliau tuh mau nggak mau tanda tangan, mungkin beliau ketuanya itu. Kalau beliau nggak tanda tangan, intinya nggak cair gitu. Beliau resah di situ. Kenapa? Karena laporannya harusnya berapa hari? 2 hari, jadi 3 hari. Seharinya apa ini? Bagi-bagi, betul nggak? Ada pernah kayak gitu Pak? Nah, nggak tahu sekarang dibolehkan atau tidak. Kalau zaman itu kata beliau nggak dibolehkan. Tapi mau nggak mau harus ikut, harus. Nah, ini bukan berarti saya nyuruh pian keluar, nggak Pak. Maksudnya ini hanya salah satu kisah. Salah satu apa kisah. Akhirnya apa? Beliau pelajari masalah rezeki 3 tahun. Beliau pelajari ayat-ayat di dalam Al-Quran, seperti contohnya di dalam surah Hud, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada makhluk yang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah telah menjamin apanya? Rezekinya. Dan Nabi pernah mengatakan, sesungguhnya kalian tidak akan meninggal dunia sampai rezeki kalian sempurna. Makanya ada satu kisah dulu di Masjid Hilal itu Pak, ada polemik sedikit masalah imam. DKM itu bingung, ini imamnya saya cut gak ya? Terus saya tanya, maslahatnya apa di-cut? Begini. Baik, sekarang pertanyaan selanjutnya apa? Saya bilang gitu. Problemnya apa? Kata beliau, problemnya adalah kasihan nanti gimana hidupnya kalau nggak jadi apa? Imam. Di situ saya kemudian mengatakan, Pak, akidah ini Pak, kalau beliau nggak di sini, maka di tempat lain pasti dapat rezeki. Karena apa? Nggak mungkin seseorang meninggal kalau rezekinya belum apa? Sempurna. Maka jangan takut. Yang pian pikirkan jangan itu. Keberadaan dia untuk umat itu bagus nggak di masjid? Atau membuat gaduh? Yang mana? Nah, itu dia dipikirkan. Tapi kalau pikir rezekinya gimana, itu urusan Allah, bukan urusan Anda. Itu urusan apa? Allah, bukan urusan Anda. Itu salah satu keyakinan kita terkait dengan rezeki. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau akidah kita kuat, insya Allah hati kita itu tenang. Hati kita tidak mudah gelisah. Perbaiki akidah, ini paling penting Pak. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, setelah kita fokus belajar introspeksi, kemudian yang kedua fokus apa tadi Pak? Perbaiki akidah, bukan hanya wawasan. Nah, ini sering kami sampaikan juga Pak. Beberapa waktu yang lalu ada seorang santri, mantan santri saya, duduk di Masjid Istiqomah, dengarkan saya ceramah tentang Allah turun ke langit dunia setiap apa? Sepertiga malam. Saya sampaikan di situ, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi mengatakan apa? Yang turun itu rahmatnya Allah, bukan zatnya Allah. Tapi Ibnu Taimiyah mengatakan yang turun itu apa? Zatnya Allah. Saya sampaikan itu. Nah, karena santri ini terbiasa wawasan dan terdoktrin bahwa yang benar hanya satu, akhirnya apa? Saya itu bingung. Tiba-tiba ada santri, "Tat, akidah pian sekarang melenceng kan?" Hah? Melenceng dari mana? Kemarin pian menyampaikan kata fulan, kata dia. Jadi nyebar di sekolah itu Pak, di pesantren itu. Kata fulan pian itu mengatakan yang turun rahmatnya Allah. Padahal yang benar kan yang turun apa? Zatnya Allah. Seandainya santri ini jujur, harusnya dia mengatakan apa Pak? Saya menyampaikan dua-duanya, benar gak? Yang pertama rahmatnya Allah, yang kedua zatnya Allah. Disampaikan, Ustaz Arif Bang, akidahnya melenceng dia. Udah kayak Ustaz Adi Hidayat. Akidahnya Pak melenceng. Ternyata saya cek di YouTube, oh Ustaz Adi juga mengatakan seperti itu Pak. Jadi Ustaz Adi mengatakan, ada yang mengatakan yang turun rahmatnya Allah, ada yang mengatakan yang turun apa? Zatnya Allah. Saya lihat, oh iya benar juga. Tapi kenapa itu terjadi? Karena tadi fokusnya di wawasan, bukan di praktek. Fokusnya apa? Di wawasan, bukan di praktek. Hal seperti itu dipermasalahkan. Padahal yang mengatakan siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani, siapa? Ulama besar. Kemudian saya katakan kepada santri itu gini aja, Ian pernah nggak buka kitab Fathul Bari? Pernah. Itu karangan siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani Ustaz. Baik. Ibnu Hajar mengatakan yang turun rahmat. Benar apa salah? Itu salah beliau. Sesat dalam masalah itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, Pian kenapa buka Fathul Bari? Yang ngarang sesat. Yang ngarang apa? Sesat. Kenapa Pian buka Fathul Bari? Padahal yang ngarang orang sesat. Diam beliau. Tidak bisa apa? Jawab. Kenapa? Tadi Pak, fokusnya di wawasan. Padahal
di dalam hadis itu sebenarnya fokus kita bukan pada yang turun siapa, tapi fokusnya di mana Pak? Apa yang kita lakukan di malam itu? Yang kita lakukan itu apa di malam itu? Karena Allah mengatakan di sana, ya, apa? Barang siapa yang meminta kepadaku pasti akan aku berikan. Barang siapa yang berlindung kepadaku pasti akan aku lindungi. Barang siapa yang istighfar kepadaku pasti akan aku. Pertanyaannya, yang kita lakukan di malam itu apa? Bukan malah debat yang turun rahmatnya Allah, yang satu yang turun apa? Zatnya Allah. Nggak akan sampai. Kenapa? Karena Ibnu Hajar mengatakan itu, beliau nggak pernah lihat Allah. Ibnu Taimiyah mengatakan itu karena beliau juga tidak pernah melihat apa? Allah. Itu namanya furu' Pak. Jangan dimasukkan dalam prinsip. Itu namanya cabang. Itu namanya apa? Cabang akidah. Prinsipnya apa? Prinsipnya kita harus yakin bahwa Allah itu maujud. Allah itu apa? Maujud. Apa artinya maujud? Ada. Allah itu ada. Itu prinsip iman kepada Allah. Pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu, hadis Jibril. Maka ini Bapak Ibu sekalian, masalah apa? Akidah. Yang ketiga, masalah ibadah. Ini juga harus kita evaluasi. Ibadah itu ada yang wajib, ada yang apa? Sunnah. Ada yang haram nggak Pak? Ibadah yang haram ada atau tidak? Al aslu fil ibadati haram. Hukum asal ibadah itu haram, kecuali kalau ada apa? Dalil. Makanya kita bahas dua saja, ibadah yang wajib atau ibadah yang sunnah. Yang wajib contohnya apa? Sholat 5 waktu. Apa yang kita evaluasi? Yang kita evaluasi adalah sholat kita sudah berkualitas atau belum? Sholat kita ini sudah khusyuk atau belum? Kalau sudah khusyuk berapa persentasenya? 100%? 90% atau baru 10%? Harus kita evaluasi Pak. Karena ini yang akan pertama kali dihisab oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sahabat itu Pak, saking perhatiannya dengan sholat, beliau itu mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, wa Rasulullah, inna syaitan, sesungguhnya setan, qad hala baini wa baina sholati, telah mengganggu antara saya dengan sholat saya, wa qiraati, dan juga bacaan saya, yulabbisuha alayya, mengganggu saya, mengacaukan pikiran saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dzaka syaitan, itu setan. Yuqalu lahu khinzib, namanya siapa? Namanya siapa? Khinzib. Jadi nanti kalau punya anak Pak, jangan dikasih nama khinzib. Ya Pak. Wah ini bagus nih bahasa Arab nih, jarang dipakai. Ya nggak mau ada yang pakai Pak, mau nama setan. Ya, kasih nama khinzib akekah. Itu yang ketawa orang yang paham, kok kayak nama setan. Ya kan? Jadi jangan mentang-mentang bahasa Arab kemudian kita taruh nama anak kita di situ, jangan Pak. Karena beberapa kali ya, ini juga kisah nyata Pak. Namanya ada orang Tumbilka. Ayo pian cek Tumbilka, muhitum bil kafirin. Disingkat apa? Tumbilka, gimana ya? Yang penting ada bahasa Arabnya kan. Nah, jadi jangan mentang-mentang bahasa Arab kemudian kita anggap semuanya apa? Baik. Faida ahsastahu, apabila engkau merasakan gangguan itu, kata Rasulullah SAW, fata'awad billahi minhu, maka segera ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watful ala yasarika thalatha. Mohon maaf, kemudian meludah ke kiri. Tapi jangan banyak-banyak Pak. Ke kiri itu bukan ke kiri pian, ke bawah. Jangan mana? Ke kiri sebelah, jangan. Tapi kemana? Ke bawah. Kalau ke sebelah dipukuli pian nanti ya. Jadi ke bawah. Berapa kali? 3 kali. Qala, lalu sahabat ini mengatakan, fa fa'altu dzalik, aku melakukannya. Fa adhabahu Allahu anni, maka bisikan-bisikan itu Allah usir dari diriku. Allah hilangkan dari diriku. Nah, sekarang pertanyaannya, pernah enggak kita melakukan ini? Selama puluhan tahun sholat, pernah nggak Pak? Diganggu pernah nggak Pak? Sering kan? Pertanyaannya, melakukan ini pernah nggak? Ayo Pak dipraktekkan ya. Jadi nanti kalau semesin ludah terus ke kiri, ya itu artinya banyak gangguannya dia. Banyak apa? Gangguannya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi sebagian mengatakan cukup ta'awud juga boleh ya. Tapi kalau ingin sempurna ta'awud kemudian apa? Sedikit meludah ke kiri, sedikit saja. Ya seperti orang niup gitu, sedikit.
Berapa kali? Tiga kali. Kemudian Bapak Ibu sekalian, coba dievaluasi. Harta kita ini sudah wajib dizakati atau belum? Itu juga perlu kita apa? Evaluasi, harus dievaluasi. Kita pelajari, zakat itu nisabnya ngikuti perak atau emas? Atau ada khilaf di situ? Kita harus pelajari. Ditarjih bagaimana? Ikuti pedoman itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang wajib harus kita prioritaskan untuk dievaluasi. Kemudian yang kedua adalah sesuatu yang sunnah. Contohnya baca Quran. Sehari berapa kali kita baca Quran? Berapa halaman, Pak? Kalau Abdullah bin Amr bin As dikatakan di situ bahwa beliau itu Pak setiap hari khatam. Setiap hari apa? Khatam. Dan ini bisa, saya bisa 6 jam khatam Pak sehari. Dengan qiraah hadr. Tapi berapa? 6 jam. 6 jam setengah lah. 7 jam lah. Insya Allah bisa. Kawan saya Pak, anaknya Ki Haji Taufik Hakim, pengarang Amsilati, itu 4 jam saya ketemu beliau. Jadi ada namanya Ki Haji Taufik Hakim, beliau pengarang Amsilati di Jepara. Punya pondok namanya Darul Falah Amsilati. Itu punya anaknya 4 jam Pak khatam Quran. Dan ngeri bacaannya cepat sekali. Lebih cepat lagi. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuna shalah. Wah, enggak bisa ya. Itu saking lenturnya sudah, bibirnya itu lentur, jelas hurufnya. 4 jam. Nah, saya paling 7 jam lah. 7 jam insya Allah bisa. Ya, tapi ini penting Bapak Ibu sekalian. Baca Quran itu adalah vitamin bagi diri kita. Makanya orang kalau sedang galau Pak, pastikan itu jarang baca apa? Jarang baca Quran. Saya ketemu jamaah Pak di Masjid At-Tanwir. Bawa tas, dalamnya isinya Quran. Saya setelah ceramah isinya tentang perbedaan antara tilawatul Quran dengan qiraatul Quran. Saya sampaikan di situ faedah manfaat baca Quran. Setelah kajian beliau datangi saya, Ustaz, yang pian sampaikan semua saya rasakan. Saya rasakan ketenangan batin, hidupnya dimudahkan oleh Allah. Saya rasakan semua. Di tasnya itu Pak bukan HP tapi apa? Quran. Ketika saya senggang saya buka. Qurannya agak besar itu. Ya, standar besar dia buka. Terus itu sampai detik ini alhamdulillah hidup saya tenang. Makanya Abdullah bin Amr bin As itu dapat nasihat dari Nabi, wahai Abdullah, jangan sehari kamu khatam Quran, terlalu cepat. Kalau bisa kata beliau, ikhtimhu fi syahrin. Khatamkan Quran berapa? 30 hari sekali. Berarti sehari berapa juz? 1 juz. Kalau kamu pingin lebih dari itu silakan. Usahakan 20 hari sekali. Berarti sehari berapa? 1 juz setengah. Kalau pingin lebih dari itu silakan 10 hari sekali. Berarti sehari berapa? 3 juz. Kalau bisa lebih dari itu silakan. Sepekan sekali. Sehari berapa? 4 juz sekian. Ya 4 juz apa? 1 lembar lebih. 4 juz 1 lembar. Kalau kamu bisa lebih dari itu, jangan lebih dari 3 hari. Jadi sehari berapa juz? 10 juz. Tapi ini Bapak Ibu sekalian anjuran. Kalau pengen sehari sekalipun sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah, nggak dosa. Masa baca Quran apa? Dosa, nggak ada masalah. Tapi kata beliau, jangan lebih dari 40 hari pian belum khatam Quran. Ini hanya anjuran. Sekarang pertanyaan saya Pak, 1 tahun ini Pak, mau Ramadan ini loh Pak, sudah khatam berapa kali? Pertanyaan kami itu. Ya nggak perlu dijawab Pak, masing-masing punya jawabannya kan. Ada yang malu mau jawab. Ya terakhir buka Ramadan pun nggak khatam kemarin kan. Ya nggak apa-apa. Tapi intinya ini pelajaran untuk kita. Harus tiap hari baca apa? Baca Quran. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, evaluasi masalah akhlak. Masalah apa? Akhlak. Ya ada sebagian kita kalau sama orang tua, masya Allah, jahatnya kayak setan Pak. Tapi kalau sama orang lain cium tangan, tunduk-tunduk itu sama gurunya. Tapi kalau sama orang tuanya kuitannya apa? Berani. Ini namanya kebalik. Tapi nggak boleh dibalik loh Pak. Nggak boleh dibalik. Berarti Ustaz sama orang tua baik, sama orang lain jahat. Nggak boleh juga. Dua-duanya harus kita baiki. Makanya disebutkan dalam hadis, man ahaqqun nasi bi husni suhbati, siapakah yang paling berhak untuk aku baiki? Yang pertama siapa? Ummuka, ibumu. Yang kedua, summa ummuka, ibumu. Yang ketiga, summa ummuka, ibumu. Yang keempat, ayahmu. Berarti lebih tinggi derajat siapa? Kata sebagian ulama sama.
Bapak dan ibu itu derajatnya sama. Lah kenapa kok disebutkan 3 kali? Karena ada jasa ibu yang kita nggak dapati, yang kita lupakan. Makanya diulang-ulang oleh Nabi 3 kali. Jasa yang pertama adalah mengandung kita. Kita itu nggak ingat Pak, ketika ibu kita mengandung kita, 1. Jasa yang kedua ketika ibu kita apa? Melahirkan kita. Ya, jasa yang ketiga ketika ibu kita menyusui kita. Kita nggak ingat 3 proses itu Pak. Sehingga disebutkan 3 kali. Ibumu 1 ketika apa? Mengandung. Yang kedua ibumu ketika apa? Melahirkan. Ketiga ibumu ketika apa? Menyusui. Baru siapa? Bapakmu. Kenapa bapak terakhir? Karena jasa bapak itu teringat oleh anak. Oh, bapak saya pagi-pagi udah ke kantor. Bapak saya pagi-pagi udah dorong gerobak. Bapak saya pagi-pagi udah kerja kelihatan. Ibu enggak. Pada asalnya seperti itu. Sekarang parah Pak. Ibunya udah meteng gitu. Udah apa? Mengandung, kemudian udah apa? Melahirkan, apalagi menyusui, kerja lagi Pak. Sudah kerja itu. Bapaknya di mana? Ngojek. Jadi yang jemput siapa? Ibunya ke pabrik. Gak pernah kerja bapaknya. Nah, ini kebalik zaman kita ya. Jadi yang kedua, setelah bapak ibu, yang perlu kita perhatikan adalah akhlak kepada pasangan kita dan juga kepada anak-anak kita. Ini juga perlu kita perhatikan. Wallahu alam Pak. Saya pribadi Pak bikin MOU sama istri Pak. Pokoknya kalau sudah masuk kamar ya, sudah waktunya keluarga, itu nggak boleh megang apa? HP. Titik. Nggak boleh sudah. Nggak boleh megang apa? HP. Nggak boleh. Itu harus kita buat Pak. Supaya apa? Kadang-kadang mohon maaf Pak, sebelum dibuat itu kan si suami megang HP ya, istri megang apa? HP ya. Padahal satu kasur tuh. Ya, yang satu entah kemana, satu entah kemana. Makan bareng di warung makan, semuanya megang apa? HP. Anaknya megang HP, abahnya megang HP, istrinya megang HP. Nah, ini kurang baik. Maka kalau ingin baik, ini harus kita kendalikan. Bikin apa tadi Pak? MOU dengan siapa? Pasangan pian. Pokoknya kalau sudah masuk rumah, ya sudah waktunya keluarga, jangan megang apa? HP. Usahakan itu. Kenapa? Karena Nabi yang ngajarkan kita. Ustadz, di zaman Nabi nggak ada HP. Baik, ada barang lain selain HP Pak. Yaitu apa? Cincin. Dalam satu riwayat, dan sanadnya ini sahih Pak, Rasulullah SAW itu punya cincin. Fungsinya untuk apa? Untuk cap, stempel. Ada la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Untuk apa? Kalau ada surat dicap, stempel. Sudah ada dari zaman dulu stempel itu. Apa kata beliau? Qala, beliau mengatakan syagolani hadza ankum mundul yaum. Cincin ini membuat diriku, menyibukkan diriku daripada memperhatikan kalian. Mundul yaum, mulai hari ini. Ilaihi nadratun wa ilaikum nadratun. Kadang saya lihat cincin, kadang saya lihat kalian. Kadang saya lihat cincin, kadang saya lihat kalian. Summa alqahu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melepas cincin beliau dan ditaruh di satu tempat, tidak dipakai lagi. Itu yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara apa tadi? Cincin. Nah, kita cincin sama HP, kan bandingkan, lebih parah mana? Lebih parah mana? HP. Beliau letakkan cincin untuk menghargai orang lain. Nah, sehingga HP ini Pak ya harus bijak dalam menggunakannya. Jangan sampai akhlak kita menjadi tidak baik gara-gara apa? HP. Nah, ini Bapak Ibu sekalian beberapa cara muhasabah yang perlu kita lakukan ya, dimulai dari apa tadi? Belajar, tingkatkan apa? Motivasi kita, semangat kita. Kemudian yang kedua apa tadi? Akidah. Yang ketiga apa? Ibadah. Ya, yang wajib, yang sunnah. Yang keempat apa tadi? Masalah apa? Akhlak. Dan terakhir ini Bapak Ibu sekalian, kami himbau, ini penting sekali Pak. Ketika ada masalah harus cari apa? Solusi. Beberapa waktu yang lalu MBS Banjarbaru itu bertanya, Ustadz, kami ingin santri kami bisa bahasa Arab. Karena kan sekarang banyak warga Muhammadiyah ke sebelah Pak. Karena anaknya ingin bisa bahasa Arab. Maka solusinya gampang. Panggil orang yang bisa bahasa Arab, masukkan situ. NU mau nggak Pak? Nggak apa-apa, kata Pak Hussein. NU. Tapi ikut aturan apa? Muhammadiyah. Itu solusinya Pak.
Akhirnya sekarang jadi Muhammadiyah. Sekarang jadi apa? Muhammadiyah. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, kami amati kelompok yang tidak tahlilan, yang akhlaknya bagus ya Muhammadiyah. Ulun serius. Akhlaknya apa? Bagus, bisa bermasyarakat ya apa? Muhammadiyah. Kan ada yang ekstrim ke kiri, ada ekstrim apa? Ke kanan. Maka sekarang yang kita perlu perbaiki adalah ayo kita bangun branding bahwa Muhammadiyah itu bahasa Arabnya juga apa? Jago. Gimana caranya? Tadi Pak, manfaatkan yang ada, ambil orang yang enggak apa-apa. Karena apa? Di sebelah itu kekuatan bahasa Arabnya sangat jauh daripada NU, sangat jauh. Kenapa? Karena yang dipelajari nahwu wadih Pak. Kalau di NU yang dipelajari apa? Imriti, Ajrumiyah, Alfiyah Ibnu Malik. Sebelah Pak, nahwu wadih. Maksimalnya qatrun nada, udah itu. Nahwu wadih itu masih sangat lemah. Kadang-kadang pakai ringkasan qawaidul lughatil Arabiyah, itu masih sangat lemah. Sehingga perlu kita pikirkan ini. Insya Allah kalau kita tadi bisa manggil orang-orang ahli bahasa Arab Pak, tapi dengan syarat apa tadi? Ikuti aturan apa? Muhammadiyah. Insya Allah MBS itu akan semakin apa? Maju. Insya Allah. Pak Hasanul pernah lihat Pak hasilnya? Ada kalau nggak salah demonstrasi setelah apa? Ada. Hasilnya gimana? Bagus ya. Alhamdulillah. Itu kalau banyak yang ngajar Pak. Insya Allah. Nanti ya. Karena apa? Anak muda kita Pak itu butuh wadah. Butuh apa? Wadah. Supaya akhlaknya ini tidak jadi keras. Butuh apa? Butuh wadah. Kalau nggak punya wadah, dia akan lari ke sebelah. Dia akan lari kemana? Ke sebelah. Dan saya tidak jamin akhlaknya jadi bagus. Saya tidak jamin. Karena ada orang Pak dulu, ini real cerita. Dulu di Iskarima ada perang Banjarmasin, kemudian pindah ke salah satu pondok di Batu Malang. Al-Irsa 7. Bilang ke saya, bapaknya nangis-nangis. Sedih sekali bapaknya. Tat, saya baru masukkan 1 bulan. Akhlak anak saya udah luar biasa. Apa Pak? Hanan Taki sesat, Adi Hidayah sesat. Yang benar siapa nak? Yang benar pokoknya yang mengikuti sunnah Nabi. Itu Pak. Dokternya seperti itu. Nah ya ustadznya ngajari itu gimana biar? Gimana? Semuanya sesat gimana? Kemudian saya panggil anaknya, sini Mas. Pas liburan Pak. Pas liburan ini mau berangkat. 1 SMA pindah dari Iskarima. Kayak gini kan. Pesan ustadz-ustadzmu di Iskarima apa? Pesannya ini Tat. Hati-hati ya. Nanti pian jangan jadi keras. Kalau sudah apa? Pindah dari sini ke sana. Hormati ustadz-ustadz Anda yang pernah ngajari Anda alif ba'ta. Lah sekarang kamu kenapa menyalahkan Hanan Taki di desa sesat semua itu? Nanti lama-lama saya sesat juga ini. Habis itu kata dia, ya itu Bang yang disampaikan. Oke, sekarang ini saya keluarkan video salah satu ustadz mereka. Rukun wudhu ada 2. Rukun wudhu ada berapa? Ada 2. Sesat atau subhat? Ilahnya ada itu. Yang ulun tahu rukun wudhu itu di surah itulah Al-Maidah kah? Al-Maidah. Antum masih ingat apa itu? Nah, beliau karena di Iskarima lumayan hafalannya. Ya, idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. 2 atau berapa? Ya lebih, pokoknya dari 2 lebih Ustaz. Ya ini sesat apa enggak? Antum dengarkan sendiri. Iya ya. Berarti ada salahnya juga. Ya ada. Terus kamu kenapa enggak mau bilang dia sesat? Itu yang disebut fanatik buta. Hati-hati saya bilang. Maka saya pesan jangan ya kemudian Anda menyesatkan ustadz-ustadz yang dulu pernah apa? Ngajari Anda alif ba ta sa. Alhamdulillah sadar. Alhamdulillah apa? Sadar. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, perbaiki masalah apa? Akhlak. Semoga yang kami sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf kalau terlalu apa? Panjang lebar, karena ini penting. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, dan semoga generasi kita ini Pak Muhammadiyah tentunya semakin lama semakin maju ya. Kemudian bahasa Arab di MBS semakin apa? Semakin maju. Insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.